Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Dwi Oktavia, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas dari modul 1.1 yaitu koneksi antar materi. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Agar menjadi insan yang bijaksana, yang memiliki budi pekerti dan menjadikan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang bisa berdiri dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan orang lain agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya yaitu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan arti dari pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama hanya transfer materi saja. Kemudian yang kedua, guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Kemudian selanjutnya saya sering memaksakan materi kepada anak. Kemudian selain itu, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya sering memiliki perasaan gagal jika murid tidak memenuhi KKM. Kemudian nilai kognitif selalu menjadi lebih utama. Selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang menyenangkan. Setelah mempelajari modul 1.1, maka ada perubahan dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu sebagai berikut. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata bukan hanya transfer materi yang dibutuhkan oleh murid, tetapi yang dibutuhkan oleh murid itu juga penanaman budi pekerti. Budi pekerti sendiri terdiri dari olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Ketiganya harus holistik sehingga menghasilkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Kemudian, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Banyak sumber belajar yang bisa murid peroleh, seperti dari YouTube, artikel, perpustakaan, dari lingkungan sekitar, dan dari sumber belajar yang lain. Dalam mempresentasikan produknya, juga anak diberikan kebebasan seperti dalam bentuk drama, podcast, dan dalam bentuk video, dan yang lainnya. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu materi tidak bisa dipaksakan kepada anak, karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani dan benihnya adalah murid. Jika kita menanam padi, maka rawatlah seperti merawat padi. Begitu juga dengan murid, jika kodratnya anak tidak bisa menguasai materi itu, maka kita tidak boleh memaksakan bahwa anak itu harus menguasai semua materi. Kemudian
Kemudian, bukan hanya nilai kognitif yang lebih utama, tetapi dalam pendidikan di Guru Merdeka ini, tujuan pembelajaran pada akhirnya yaitu menjadikan manusia yang menjadi insan yang bijaksana. Kemudian, setelah mempelajari modul 1.1 ini, maka saya paham bahwa seorang guru itu harus tulus ikhlas, bebas dari segala ikatan dalam mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, tapi untuk menghamba kepada anak. Selain itu, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu dilakukan dengan metode yang bervariasi karena sejatinya anak itu suka bermain. Jadi, pembelajaran itu dilakukan dengan bermain. Maka, saya menerapkan pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi pembelajaran itu menuntun murid untuk mencapai insan yang bijaksana sesuai dengan kodrat dan bakatnya. Itu merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian, hal-hal yang saya terapkan yaitu menerapkan pembelajaran berdasarkan gaya belajar murid. Kemudian, mengenali kebutuhan dan karakteristik murid dengan baik dengan menjalin komunikasi yang baik. Dalam pembelajaran, saya juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan memerdekakan murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Jadi seorang guru apabila dia di depan, dia akan menjadi teladan bagi murid. Kemudian ing madya mangun karso, seorang guru juga bisa berada di tengah dengan memberikan motivasi dan semangat murid. Ketika murid-murid kita sudah mengalami kelelahan, kebosanan, maka seorang guru bisa berada di bagian akhir, yaitu Tut Uri Handayani, mendorong kembali semangat-semangat murid yang telah luntur. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semua Bapak Ibu Guru penggerak.